ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Pada malam hari ini sebenarnya mau menyampaikan materi PPG bulan Januari, namun materinya ketinggalan di buku catatan yang satu ya, nggak masuk. Karena tidak tertulis di bulan Januari yang kemarin satu-satunya jemaah diajak untuk di awal tahun ini introspeksi ya, introspeksi diri, apa-apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu dan apa-apa yang akan kita sempurnakan di tahun yang baru ini ya, tahun 2024 ya. Introspeksi apa yang bisa kita tingkatkan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah ya. Nah, semua dikembalikan pada kemampuan jamaah masing-masing, jadi tidak bersama ya, supaya bisa memiliki amalan andalan ya. Itu yang kedua adalah mensyukuri ya, mensyukuri nikmat Allah untuk terus meningkatkan ibadahnya. Nah, nikmat yang ketiga adalah nikmat rezeki yang cukup dari Allah ya, rezeki yang cukup dari Allah. Rezeki ini juga nikmat Allah. Dengan rezeki dari Allah kita bisa hidup layak, bisa melaksanakan kewajiban ibadah seperti sedekah, infak, zakat, membela agama Allah, membangun masjid, aula-aula, membangun boarding school, mencetak balik-baligot, mencetak sarjana-sarjana yang religius, semua termasuk nikmat dari Allah ya, dengan rezeki dari Allah. Dan di Bekasi Timur ini masih banyak program-program yang membutuhkan sedekah dari seluruh jamaah di Bekasi Timur ya. Itu dalam rangka mewujudkan boarding school SMA Al Mukmin ya. Dan tahun ini insya Allah akan meluluskan angkatan pertama ya. Mudah-mudahan nanti semua siswa Al-Mu'min Boarding School lulus dengan nilai terbaik ya. Dan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih baik dan barokah. Bisa jadi beligot paham dan akhirnya bisa menjadi sarjana semuanya. Amin. Ya. Kalau saya lihat ya, anak boarding school itu semangat ya, insya Allah sesuai harapan nanti bisa tercapai. Jadi dari ketiga nikmat Allah tersebut di atas ada lagi satu nikmat yang sangat pol nilainya dan tidak semua hamba Allah mendapatkannya, yaitu nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini adalah hanya hamba yang diberi rahmat, dikasih sayang, dicintai oleh Allah. Hidayah merupakan petunjuk jalan kebahagiaan yang sekali kekal abadi, ya, kekal abadi di surga. Dan diberi petunjuk, diberi hidayah, menetapi ibadah agama Islam, agama itulah yang akan diterima oleh Allah di akhirat nanti. Ya. Dengan agama Islam yang berdasarkan kitab dari Allah, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis, dan bentuknya adalah jamaah, bisa melaksanakan dengan murni dan konsekuen dan mengangkat seorang pemimpin agama yaitu imam dengan berbiat taat karena Allah. Ya, itu syaratnya. Rasulullah sendiri sebagai nabi dari Rasul utusan Allah
tidak bisa memberi hidayah kepada temannya sendiri yang meramut dari kecil dan sangat menyayanginya, yaitu Abu Thalib. Menjelang Abu Thalib meninggal dunia, oleh Rasul diminta untuk melafalkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Jadi berharganya hidayah itu seperti itu. Jadi tidak semua orang itu dapatkan. Yang membuat hidayah itu adalah istimewa. Ya. Pamannya Rasul sendiri sampai segitu Rasulullah berusaha untuk supaya mendapatkan hidayah, ternyata tidak berhasil. Ya, itu membuktikan bahwa hidayah itu memang benar Allah. Ya, hanya orang yang diberi oleh Allah. Walaupun Abu Thalib hatinya sudah mengakui kebenarannya, hatinya sudah sangat yakin dengan kebenarannya, tetap beliau sangat berat untuk mengucapkan lafal tersebut. Karena di situ di lingkungannya banyak sahabat-sahabatnya, banyak orang-orang yang mempengaruhinya, sehingga beliau memilih dimasukkan ke neraka daripada malu pada kerabat-kerabatnya untuk mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Masuk dari Allah, ya. Yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu ayatnya seperti itu. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, engkau cintai. Ya Allah lah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Quran surat Al-Qasas ayat 36. Ya. Sebagai bukti bahwa hidayah itu sangat istimewa, Ibu ya. Jadi Bapak Imam pada bulan ini saking istimewanya hidayah dijaga, ya, dijaga dengan benar-benar supaya tidak lepas sampai akhir hayat kita semuanya. Dengan apa? Yaitu dengan 4 tali keimanan. Ya, 4 tali keimanan. Ya. Dan ini selalu diingatkan, dinasihatkan supaya tujuannya sama itu ya benar-benar memahami, ya, memahami, ya, supaya paham. 4 tali keimanan tuh yang pertama adalah syukur, mensyukuri bahwa hidayah itu kita itu sebagai orang pilihan, ya. Ini saya ibaratkan kalau mungkin bapak ibu atau mbak-mbaknya atau mas-masnya ketika melamar suatu pekerjaan, atau mungkin yang mau kuliah. Dulu waktu saya coba masuk ke STT Telkom itu saingannya 2.000 orang, 2.000 calon mahasiswa. Ya. Ternyata saya tidak terpilih. Nah, orang yang terpilih, Masya Allah, saking syukurnya itu ya, merasa bangga sampai nangis terseduh-seduh saking senangnya, bahagianya. Atau ada kawan saya itu bisa masuk UGM, bangganya luar biasa, tapi mentalnya nggak kuat. Ya, itu menandakan bahwa sesuatu yang istimewa itu benar buat kita itu bangga, ya, dan mempertahankan itu, ya, seperti itu. Dan juga hidayah. Jadi yang pertama adalah kita bangga dengan hidayah itu, ya. Kemudian yang kedua adalah mengagungkan. Ya. Nah, itu tadi, ya. Karena bangga, maka kita akan mengagungkan. Yang ketiga adalah tengguh, dan terakhir adalah doa. Doa ini disampaikan oleh para penasihat, banyak doa-doa untuk mengikat keimanan kita, ya. Seperti contoh, ya, sabit qalbi ala dinik, kalau berdoa untuk sendiri, ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya. Ini sesuai benar diawai bahwa hidayah itu adalah peparing yang istimewa. Ya. Maka dari itu kita jamaah agar mengintrospeksi, mawas diri, meneliti diri apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah dikerjakan,
ibadah di tahun yang sudah lewat, tahun 2023 yang lalu. Ya. Di awal tahun 2024, seluruh jamaah supaya meningkatkan amal ibadahnya, supaya lebih baik, lebih semangat, ya. Fastabiqul khairat, lebih banyak melampaui daripada tahun yang lalu. Ya. Kita sudah umur berapa, tinggal sisa berapa, sisa umur kita semua tidak ada yang tahu, ya. Gitu. Ya, kalau kita sadar tentang umur akan menjadi motivasi tersendiri, ya. Tapi kalau orang pak umur, ya dia nggak ada motivasi untuk meningkatkan ibadahnya. Kalau bahasa kata-kata mutiaranya itu, dunyaka kanaka ta'asyu abada wa malil akhiratika kanaka tamutul buta. Kata-kata mutiara untuk menyemangati iman, ya, untuk meningkatkan ibadahnya, ya. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Artinya urusan dunia itu ya bisa ditunda tapi tetap dikerjakan karena kita merasakan hidup selamanya, kita butuh, ya, butuh untuk hidup, ya. Itu. Dan kerjakanlah urusan akhiratmu, urusan ibadahmu seakan-akan tidak ada kesempatan lagi kecuali saat ini. Nah, itu kan berarti suatu kata-kata motivasi dari Rasulullah yang istimewa, ya. Jadi kalau saya tidak mengerjakan sekarang, ya, kemungkinan saya besok atau nanti akan meninggal. Saya harus kerjakan. Contoh, ya, ini masih disinyalir, ya, masih hal-hal yang sederhana, ya, masalah sholat, ya, sholat wajib. Ini ketika dikumandangkan adzan, ya, muadzin, ya, mengumandangkan adzannya, kan masih ada jamaah yang kurang sadar, gitu, ya, masih santai-santai, tidak segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau yang di lingkup masjid, gitu, ya, itu. Nah ini, ya, kan disinyalir itu masih ada yang ketika sudah mendengar adzan, walaupun itu adzan di luar, ya, mungkin karena tempat tinggal jamaah itu enggak di kompleks masjid jamaah, walaupun mendengar adzan di luar, ya, itu adalah seruan sholat. Semua adzan di muka bumi manapun adalah seruan sholat. Itu. Maka ketika kita mendengar adzan, maka adalah segera untuk mempersiapkan diri, ya. Kalau belum mandi ya segera mandi, ya, gitu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan masalah ibadah yang lainnya. Hidayah dari Allah ini supaya diramut, dipelihara, diuri-uri itu dihidup-hidupkan, ini bahasa Jerman, supaya hidayah ini tidak lepas dari kita masing-masing, tetapi lestari dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Husnul khotimah, ya. Hidayah ini diramut dengan 4 tali keimanan, ya, ini masuk materi nih. 1, bersyukur atas nikmat Allah, ya. 2, mengagungkan seluruh tanda-tanda Allah. 4, mempersungguh seluruh urusan kepada Allah. Dan 4, berdoa kepada Allah, ya. Mengagungkan ini termasuk terkait dengan membawa kitab-kitab yang ada di kita, ya, termasuk Quran, ya, dan kitab-kitab hadis himpunan ataupun kutubus sittah. Dalam membawa itu juga ada sebagai bentuk azimnya, ya, mengagungkannya, itu ada tata caranya, ya. Misalnya ini buku tulis, ini Al-Quran, ya. Nah, ini Al-Quran. Kemarin contohkan tuh, ya, kalau membawa Al-Quran tuh ya jangan ditenteng di ayun-ayun, ya, kalau jalan. Nah, kalau di lagu qasidah itu kan bawa Al-Quran taruh di dada, ya, paling enggak di atas pusar kita sisinya, itu untuk mengagungkan. Nah, yang kedua, jika kita membaca Al-Quran, ya, tidak diwajibkan wudu,
tapi seyogyanya menutup aurat. Karena masih ada jemaah yang baca Al-Quran itu apa ya, kurang mengagungkan ya, Kalau perempuan tidak menutup aurat ya, seperti itu nggak pas ya. Kalau di luar sana itu saking mengagungkannya ketika membaca Al-Quran sampai wudhu dulu ya, dan itu salah terjemah di ayat ya itu. Terus tidak taruh di lantai. Di luar sana kebalikan, ketika membaca Al-Quran mereka berwudu ya, mensyarat wudu. Tapi ketika menaruh Al-Quran sembarangan ya, taruh di lantai ya, seperti itu mereka merasa biasa aja gitu ya. Nah, kita ada anaknya untuk mengagungkan masalah Al-Quran ya. Para ya. Insya Allah itu tadi ya, alhamdulillah jazakumullah khairan, dan Allah paling manfaat dan barokah. Jadi mengingatkan kembali untuk 4 tali keimanan ini benar-benar difahami ya, kemudian diamalkan sekpol kemampuannya masing-masing ya, dalam rangka untuk meningkatkan ibadah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Insya Allah tujuan akhirnya adalah husnul khotimah, bisa masuk surga selamat dari neraka ya. Insya Allah itu semuanya bisa terwujud kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ya. Dan sedikit dari Pak Haji Thayyibun, ini akan sukses masuk surga selamat dari neraka, syaratnya itu adalah niatnya benar ya, karena Allah ya. Cara mengerjakan juga benar, tetapi sampai akhir hayatnya khotimah ya, tidak salah niat gitu ya. Setelah itu sedikit cuplikan dari nasihat Pak Haji Thayyibun waktu turba kemarin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Insyaallah masih ada, karena waktu sudah cukup, saya akhiri dengan doa. Bahkan itu ada ibu yang dari mana itu sangat militan sekali. Anaknya yang umur 12 tahun sampai ibu itu nganter sampai ke Kranji, ke Sumarekon ya kan. Anaknya diantar main bola, di luar biasa. Ini salah satu syukur kita. Dalam jamaah ini sudah komplit untuk bisa apa ya, sekolah ya, hobi apa yang bisa itu. Jadi Bapak Imam itu betul-betul lihat supaya daripada dia lari keluar ya, nah di jamaah ini diurusin. Bapak sekalian, itu tadi nomor 1 teks, 2 jamaah hadir, 3 pembelaan, 4 kesejahteraan mubalikot agar disesuaikan dengan ketentuan yang baru. Insya Allah Bapak sekalian ya, kita bersyukur mulai kemarin bulan Desember itu diusulkan ketua mubalik Pak Gatot sama Pak Anas, yaitu kesejahteraan mubalik itu diperbaiki. Kalau nggak salah mubalik itu ada kenaikan sekitar 10%. Insya Allah Pak Yai sudah terima Pak ya. Nah itu tadi kita bersyukur. Nah ini supaya agak itu dari daerah kemarin, kalau kelompok-kelompok sudah mampu ya boleh bisa gitu, tapi agar supaya mubalik ini bisa sejahtera ya, sehingga dia ngajar segala macam sudah nggak perlu mikirin lagi masalah ekonominya, bisa konsentrasi. Nah itu saya itu Bapak sekalian. Kemudian itu yang keempat. Kemudian yang kelima, penyampaian teks PPG apakah sudah disampaikan? Sudah sampaikan? Alhamdulillah sudah ya. Ya ini disampaikan kemarin karena ada beberapa laporan, beberapa kelompok ada yang belum sampai, kadang-kadang terlambat karena apa? Karena beda-beda waktunya. Sekarang ini kan penyampaian itu banyak, nah, kadang-kadang 2-3 kali, nah itu kadang-kadang sudah ini aja, suka waktunya kurang. Nah itu ada yang belum di sini ya.
Terus berikutnya sekalian, yaitu lemparan sedekah malam ini agar supaya bisa bersaleh. Nah, amal soleh sekalian, ini pupung masih ingat, mari kita sedekah lemparan. Sedekah itu untuk mengisi daerah yang daerah ini yang dimana beberapa kali ini banyak dekor, ya kan, banyak ini pengeluaran. Nah, ini amal soleh, mari kita sedekah untuk kepentingan sabilillah. Kita bersyukur Bapak sekalian, daerah kita ini masih membutuhkan sedekah yang banyak. Nah, sehingga kalau kita punya rezeki, kita bisa infak sedekah semaksimal mungkin. Nah, itu merupakan jariah kita, merupakan pahala kita Bapak sekalian. Bapak sekalian tadi memperkuat teks. Nah, ini kemarin Pak Heri juga mengingatkan terutama teks agar dibaca sebagian-sebagian yang penting-penting. Nah, ini saya bacakan ringkasan teks bulan Januari 2024. Nasihat ijtihad kepada jamaah, yaitu satu-satunya jamaah di mana saja berada, kapan saja waktunya, dan bagaimana saja keadaannya, supaya tetap menetapi, memperlukan dan mempersulit Quran jamaah dengan cara menetapi 5 bab: ngaji, ngamal, bela jamaah, taat karena Allah. Kesemuanya itu supaya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, lahir batin sampai tutup pol ajal matinya masing-masing, dengan disertai niat mukhlis lillah karena Allah dan dengan budi lurik budi karena Allah, maka Allah menjadikan surga. Nah, sekalian, berdasarkan dari firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW, itu artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kebahagiaan yang agung. Nah, sekalian, tadi ini diulang-ulang karena penting dan setiap bulan itu sama. Nah, agar supaya kita tidak lupa dan bisa mengingatnya. Terus sekalian, barang siapa yang menghendaki di tengah-tengah surga, masuk surga, maka supaya menetapi jamaah. Terus sekalian, kita ini sudah berada di tengah-tengah jamaah, menetapi jamaah. Nah, insya Allah kita semua masuk surga selamat dari api neraka. Amin. Nasihat yang kedua yaitu nasihat bab meningkatkan kewajiban ibadah kepada Allah dalam tahun 2024 dan seterusnya. Sebagai wujud syukur kepada Allah, maka pada tahun 2024 ini jamaah supaya lebih menerbitkan dan meningkatkan amal ibadahnya dalam menetapi peraturan-peraturan Allah, Rasul, dan peraturan-peraturan dalam jamaah, serta menjaga diri dari keharaman dari perbuatan maksiat dan dosa. Jamaah supaya meningkatkan dirinya dan takorubnya kepada Allah, karena semakin bertambahnya umur, semakin dekat saatnya kembali dan menghadap kepada Allah. Kita tahu umur kita sudah berapa dan tinggal berapa. Nah, terus sekalian, di dalam usaha takorub kepada Allah, para jamaah supaya menertibkan amal ibadahnya seperti sholat wajib secara berjamaah, zakat, terutama zakat mal bagi jamaah yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab, puasa Ramadan, silakan yang punya utang puasa, terutama ibu-ibu ya, supaya bisa bayar utang karena bulan Maret udah puasa. Umroh dan haji bagi yang mampu, dan juga memperbanyak ibadah sunnah untuk mendapatkan cinta dari Allah. Nah, sekalian, kemarin Pak Heri juga itu menitipkan kalau mau ada yang haji. Nah, cuman supaya jalannya betul-betul dicari. Ada itu dari Pak Jakaria
Kalau kita haji yang pengen cepat itu ada yang 135 juta bisa langsung berangkat ya kan. Kalau haji furoda itu yang dari pemerintah Arab Saudi itu kan saya baca di internet itu kan hampir 250 sampai 300 juta. Nah ini dalam jamaah ini khusus. Kemarin tuh Pak Jagaria itu cerita dia bisa membawa jamaah yang langsung haji dengan itu, tapi dengan lewat pintu belakang. Nah itu dia dengan dia bercerita cara nanti bisa menyusup bagi itu rombongan yang pas apa itu kemarin itu Pak Jagaria dia itu saya bisa, tapi nanti ada beberapa orang yang dia itu bisa mengusahakan kalau yang belum haji, tapi kalau masa ada ini bisa langsung berangkat. Nah itu paspornya memang nggak langsung resmi, tapi di luar dari itu. Tapi ini khusus jamaah, karena jamaah ini baru sekarang dan rumahnya sudah banyak dan kemudian dia punya ikatan-ikatan seperti TKI segala macam. Nah itu sehingga bisa gitu. Kemarin waktu pas apa itu ngaji tim itu Pak Jagaria cerita, wah ya, ini kalau punya duit bisa berangkat langsung berangkat itu. Nah itu kalau Pak mau tanya yang benar, nah yang betul-betul serius nanti bisa ke Pak Jagaria ya, tim haji. Kemarin dia cerita begitu, wah ini menarik, ini hanya jamaah yang bisa. Nah, itu jadi dia bisa mengusahakan langsung berangkat. Biayanya nggak terlalu banyak. Sekarang kan haji itu 56 juta ya kan. Nah dia kalau nggak salah itu kemarin cuma 100 sampai 130 juta langsung berangkat. Nah ini cerita waktu malam itu pas pengajian tim gitu. Nah kalau ada yang berminat bisa tim haji Pak Jagaria. Nah, siapa tahu ada rezeki bisa berangkat. Nah itu salah satu hanya jamaah sekarang. Karena jamaah ini luar biasa pertolongan Allah ya kan. Dan rumah kita ada yang di Hud, ada yang di Mekah. Pas saya umroh tahun 2010 itu baru beli rumah yang dekat Mekah itu. Memperbanyak ibadah sunnah untuk mendapatkan cinta daerah. Di dalam meningkatkan amal ibadah para jamaah supaya berusaha mempunyai amalan andalan yang hasilnya bisa diandalkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ya, nasihat yang kedua, nasihat bab penerapan 4 tali keimanan. Nomor 1, bersyukur. Yang dimaksud bersyukur di sini ialah mensyukuri peparing Allah yang berupa hidayah, bisa menetapi Quran jamaah baik dengan hati, ucapan maupun perbuatan. Adapun bersyukur dengan hati yaitu hatinya merasa senang, gembira, ridho, bangga terhadap hidayah Allah Quran jamaah sebagaimana firman Allah. Bersyukur dengan ucapan ialah mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan ialah selalu menertibkan dan meningkatkan kewajiban-kewajiban ibadah, mentaati peraturan-peraturan Allah, Rasul dan peraturan jamaah. Nomor 2, mengagungkan. Yang dimaksud mengagungkan di sini ialah mengagungkan hidayah Allah Quran hati jamaah. Artinya Quran hati jamaah lebih diutamakan, lebih diperlukan, dinomor satukan, didahulukan daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Dan Quran jamaah tidak dihina, tidak diremehkan, tidak dijatuhkan, tidak dilalaikan, tidak dinomorduakan berdasarkan firman Allah. Barang siapa yang mengagungkan pada syairullah, tanda-tanda keagungan agama Allah, sesungguhnya demikian itu menunjukkan hati yang takwa. Ketiga, mempersungguh. Yang dimaksud mempersungguh ialah berusaha mengamalkan Quran hadis jamaah sampai berhasil, terlaksana, kelakon secara lahir batin. Mempersungguh dalam menetapi Quran jamaah, prakteknya adalah selalu berusaha sapol kemampuan, menertibkan dirinya dalam melaksanakan kewajiban beribadah. Nah, kemudian yang keempat,
Berdoa adalah suatu kewajiban yang harus diamalkan. Percayakan firman Allah yang artinya, dan Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku Allah, niscaya aku Allah kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada kepadaku tidak mau berdoa, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kemudian ketiga, nasihat bab menjauhi transaksi riba lanjutan. Nah, terus kalian, ini yang penting ya. Dalam beberapa bulan ini nasihat bab transaksi riba. Karena kita ini jamaah masih banyak sekali yang tersangkut. Ya misalnya kredit rumah lah, kredit motor lah, macam-macam ya kan. Ya sedangkan di satu sisi BMT-nya juga mungkin belum banyak. Apalagi bank syariah pemerintah saja juga masih berindikasi riba ya. Pada bulan ini akan dijelaskan contoh-contoh transaksi riba yang terdapat pada akad atau transaksi hutang piutang, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard, riba yang berupa tambahan berupa uang, barang atau manfaat atas pokok pinjaman hutang yang dipersyaratkan dalam akad hutang piutang oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang. Nah ini riba qard. Jadi kalau bapak ibu hutang, dia sudah dicantumkan akan memberi keuntungan berapa. Nah itu nggak boleh, itu riba. Mestinya nggak usah dicantumkan. Ya kalau nanti mau ngasih tanda syukur itu nanti, tapi dalam perjanjian akad tidak dicantumkan. Mestinya juga nggak usah tanda syukur. Alhamdulillah sudah cukup semuanya. Riba jahiliyah, riba yang berupa tambahan atas pokok pinjaman hutang yang dibayar oleh orang yang berhutang karena tidak bisa melunasi hutang jatuh tempo waktu pelunasan sebagai kompensasi atas tambahan waktu yang diberikan oleh pemberi hutang. Jadi bapak sekalian, riba jahiliyah ini misalnya dia nunggak waktunya kayak itu debt collector ya kan, jatuh tempo tanggal 15 bayar tanggal 16 saja sudah kena denda sekian persen. Nah itu sekalian, nah itu tidak boleh. Tapi tetap harga sesuai dengan yang sudah diperjanjikan, sudah diakad. Nah memang ini bapak sekalian, saya itu dulu TPUP ya, sekarang masih TPUP ya, keliling sana kemari. Ya memang ini termasuk juga di UP itu banyak yang macet ya kan. Ya macet itu ya mungkin pakai, apalagi dalam kondisi sekarang ini banyak yang PHK, banyak itu yang usahanya bangkrut dan sebagainya. Termasuk saya, UP Duren Jaya ini juga yang macet tuh hampir separuh ya kan. Ya padahal uang beredarnya ya nggak banyak, hanya 350 juta, itu macet separuh. Macet separuh ya Pak Yai Desa, Pak Yai Desa Pak Darto itu dia ini dalam musyawarah 4S dia melempar, gimana nih UB kita ini macet sekian, apa lanjut apa enggak gitu. Nah ya dari kemarin 4S kebetulan dalam bulan ini ada teks ya kan, teks bahwa UB yang memang kolek tidak bisa lanjut, artinya dalam keadaan sudah mulai kritis dan juga yang mau melanjutkan gak bisa, pengusahanya juga nggak ada, kan mulai bulan ini boleh dilakukan likuidasi. Nah artinya yang sekarang ini boleh tutup, kalau dulu kan nggak boleh tutup. Nah jadi itu ya kemarin baru dilempar sama KAI Desa UB Duren Jaya itu, gimana nih kita mau lanjut apa mau likuidasi. Nah ini pada masih mikir yang macet karena juga banyak.
Ya ini kebetulan saya dulu TPUP kelilingnya sampai ke Serang, Cikarang juga. Waktu saya TPUP ke sana tahun 2008 bulan, sana juga terjadi macet. Modal 100 juta, itu uangnya tinggal 30 juta, kemudian kita nggak catatannya juga nggak ada, ya memang bukan. Tapi sekarang Cikarang maju, karena ada pengusaha. Aset mereka sekarang kemarin saya sana itu istilahnya sharing sudah 15 miliar, luar biasa. Padahal dulu saya tahun 2008 2007 TPUP itu uang 100 juta aja, uangnya nggak ada, caranya ada hanya tinggal 30-40 juta. Nah, sekarang luar biasa. Nah itulah Cikarang kan jadi sponsor ya kan, Korban sponsor, UPI sponsor. Nah, ini kan UPI yang Jabar ini juga lagi dilakukan, ada tuh ini koreksi gitu ya, yang maju yang mana, yang enggak yang mana. Nah, TKPI kan sudah membolehkan untuk dilikuidasi. Nah itu termasuk tren saya belum ada, itunya pengusaha belum ada, dan juga lagi macet, sedang dipikirkan sama Pak Kai Desa. Ini mau likuidasi bubar lanjut. Ya terserah nanti coba dilakukan jamaah gitu, kira-kira seluruh anggota pengennya bagaimana gitu. Ya memang kalau tagihan macet kita lihat jamaah sudah lagi nganggur, nggak kerja, ya kadang-kadang ini juga kasihan juga, kan mereka banyak yang dapat bantuan dari pusat ya kan, per bulan itu. Nah, ya memang kondisi kita itu kalau kita lihat target itu berapa jamaah yang dapat bantuan pusat itu kan hampir puluhan berapa ya. Nah, salah satu efek daripada COVID ini, dan lagi sekarang pun juga masih banyak lagi ya. Dan kalau saya baca di internet itu karena politik di Indonesia yang belum stabil ya kan, siapa yang terpilih itu nanti bagaimana usahanya, pengusaha itu. Jadi investor yang masuk masih nah semua karena belum berani. Kalau sudah ketahuan presidennya siapa, ekonominya stabil, dia punya program, nah orang berani invest. Kalau sekarang invest belum berani ya kan. Nah itu salah satu juga kendala di negara kita ini. Nah juga sekalian riba jahiliyah itu tadi. Terus kemudian berikut ini contoh-contoh riba qard dan riba jahiliyah. A pinjam kepada B 1 juta, lalu B meminta kepada A supaya mengembalikan 1.200.000. Nah ini riba qard, enggak boleh ya kan, karena ada tambahan 200. Maka hukumnya menjadi riba qard. 2. A memberi utang sebesar 20 juta kepada B dengan kesepakatan B akan melunasi hutangnya pada 1 Januari 2024. Namun sampai dengan tanggal tersebut B tidak mampu membayar melunasi, akhirnya A memberi tambahan waktu pelunasan sampai tanggal 1 Mei dengan syarat B menambah pembayaran hutangnya menjadi 22 juta. Adanya tambahan jumlah hutang 2 juta ini sebagai kompensasi adanya penambahan waktu pelunasan, maka hukumnya menjadi riba. Nah, misalnya jadi ini contoh riba qard dan riba jahiliyah. Pinjaman uang melalui aplikasi online. Nah sekarang ini perlu bijak. Pinjol ini merajalela kemana-mana. Hati-hati dulu ya, Bapak-Bapak sekalian. Karena kalau saya baca di internet itu banyak yang terjerat pinjol. Di internet saya baca mahasiswa IPB. Nah itu 300 orang terjerat pinjol. Padahal mereka pinjam hanya untuk kuliah makan yang uang 2 juta, 3 juta, membengkak jadi 11 juta. Apa kasihan. Nah ini pinjaman oleh ini ada telepon beli 2 jam datang, ditransfer. Nah ini sekarang ini dia transfer, tapi dia terikat kalau tanggal 5 nggak bayar, ini sebulan nggak bayar, ini bunganya bisa berlipat. Ini udah bunganya 3%, ini bisa bunganya bisa 6%. Nah,
itu jadi. Nah, itu saya baca di internet itu mahasiswa IPB itu Bogor itu 300 orang terjerat pinjol karena memang mungkin terlambat ya. Nah ini luar biasa, makanya Bapak Imam dimasukkan ke sini, jangan sampai kita jamaah ini terjerat yang begini. 4. Membeli barang melalui aplikasi online. Nah sekarang ini banyak itu yang pakai pay letter itu. Nah pay letter itu jadi kita bayar dulu pinjam. Nanti kadang-kadang kalau barangnya nggak sesuai segala macam, nah itu ada yang ini, makanya harus dilihat dulu. Kemarin Pak Heri semalam itu cerita kalau beli pay letter barangnya dilihat dulu dan oh cocok sesuai dengan mau sertifikat harganya segini baru dibayar. Tapi kalau enggak ya kembalikan, itu nanti riba. Pinjaman uang melalui bank legit, bank detail, bank konvensional atau lembaga pembiayaan bukan syariah. Ini memang banyak bank konvensional. tinggal contohnya aja. Ini contoh ternak segala macam, jadi sekalian termasuk membeli mobil kredit ini juga. Nah, jadi ini sekalian contoh-contoh daripada riba tadi. Jadi Bapak Imam memberi syarat supaya kita melepaskan diri jangan sampai terjerat dari riba. Bapak sekalian, nasihat saya tidak saya perpanjang lebar. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nasihatnya tergolong dari daerah sudah saya sampaikan, paling yang lainnya itu hanya tinggal tambahan saja. Bapak sekalian, mari kita tutup dengan doa. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.